Pernahkah kamu merasa ketika hidupmu berjalan sempurna, uang ada, karier naik, pasangan lengkap, namun setiap malam kamu tidur dengan perasaan kosong? Film Hollywood berjudul The Human Contract, rilis tahun 2008 ini, bukan sekadar cerita perselingkuhan atau drama dewasa. Ini adalah kisah tentang kontrak tak tertulis antara manusia dan lukanya sendiri. Ketika seorang pria sukses bertemu wanita yang hidup tanpa aturan, satu keputusan kecil menyeretnya ke jalan yang membuka kebenaran paling gelap dalam dirinya. Bukan soal cinta, bukan soal pengkhianatan. Ini soal keberanian menghadapi diri sendiri, atau hancur perlahan tanpa suara. Di awal cerita diperkenalkan seorang pria bernama Julian Wright. Ia adalah eksekutif pemasaran tingkat atas di Los Angeles, hidup di bawah ritme jam mahal, jas rapi, dan kontrak bernilai jutaan dolar. Setiap langkah Julian diukur angka, setiap keputusan harus menguntungkan, dan setiap hubungan dinilai dari fungsi, bukan rasa. Ia memiliki pacar yang bernama Brenda, seorang wanita yang stabil dan mapan, hubungan yang tampak sempurna di permukaan, namun kosong di bagian terdalam. Saat Brenda telat datang untuk kencan, Julian bertemu seorang wanita cantik yang bernama Michael. Pertemuan inilah awal pemicu yang membuat Julian tidak menuntaskan pertempuran dua tubuhnya dengan Brenda hingga membuat retaknya hubungan mereka. Julian hidup seperti mesin. Bangun pagi, bekerja, menandatangani dokumen, menghadiri rapat, lalu pulang ke rumah dengan pikiran masih terikat target. Dunia Julian tidak memberi ruang untuk kesalahan, apalagi emosi. Namun justru di celah itu, retakan mulai terbuka. Malam itu Julian pulang dan mencoba kembali ke kehidupan normal. Ia bersama Brenda di kamar tidur, tubuh mereka berdekatan, namun pikiran Julian melayang. Ketika pertempuran dua tubuh dimulai, gerakan mekanis itu terasa hampa. Bukan gairah yang muncul, melainkan bayangan wajah Michael yang menatap tanpa takut. Di tengah tekanan tubuh dan napas yang saling bertubrukan, Julian justru dihantam mimpi buruk. Ia terbangun dengan keringat dingin, napas memburu, dan jarak emosional yang makin lebar. Sejak saat itu, hubungan Julian dengan Brenda membeku. Kata-kata menjadi formal, sentuhan kehilangan makna. Kesepian mulai merayap, bukan karena ia sendirian, melainkan karena tidak ada lagi yang benar-benar mengenalnya. Hari-hari berikutnya di kantor berjalan seperti biasa, namun Julian mulai kehilangan fokus. Ia sedang mengerjakan proyek besar, kampanye agresif yang akan menghasilkan keuntungan masif. Jika proyek ini selesai, ia berencana keluar dari perusahaan, membawa uang cukup untuk pensiun dini. Ia menyimpan rencana itu rapat-rapat, tidak boleh ada kebocoran. Dunia bisnis tidak memaafkan kelemahan. Perayaan kecil digelar bersama rekan kerja. Minuman mengalir, tawa terdengar, namun pikiran Julian tetap terikat pada sosok wanita bernama Michael. Julian pulang ke rumah ibunya malam itu. Percakapan mereka tegang, sang ibu menyimpan kekecewaan lama. Ia tahu Julian lari dari masa lalu, dari luka yang tidak pernah disembuhkan. Julian menolak membahasnya. Ia selalu menutup pintu itu rapat-rapat. Beberapa malam kemudian, takdir mempertemukan Julian dan Michael lagi. Kali ini, di ruang terbuka, tempat film klasik diputar. Michael duduk santai, kamera di pangkuan, dikelilingi teman-temannya. Julian ragu, namun akhirnya duduk di sampingnya. Percakapan mengalir ke topik Frankenstein. Michael berbicara tentang makhluk yang diciptakan dari potongan tubuh manusia, monster yang membenci pantulan dirinya sendiri. Kata-kata itu menembus Julian. Ia merasa seperti makhluk itu, hidup dari potongan peran yang tidak pernah ia pilih. Ketegangan pecah ketika pria lain muncul.
kekasih Michael. Hubungan mereka penuh kekerasan verbal. Amarah meledak, dorongan hampir berubah pukulan. Julian turun tangan, tinju dilepaskan, tubuh saling menghantam. Julian membawa Michael pergi dari tempat itu, menjauh dari bahaya. Julian mengajak Michael ke apartemennya. Michael memperhatikan setiap ruangannya. Ruang sempit penuh foto, cahaya redup, dan satu pintu terkunci dengan sandi. Michael bertanya tentang sandi itu, tentang kamera yang hilang, tentang kepercayaan. Julian tidak punya jawaban. Michael membuka lapisan terakhir penutupnya. Ia menunjukkan bekas luka lama di lengannya, sayatan yang sudah menjadi bagian sejarah tubuh. Ia bercerita tentang masa kecil penuh pukulan, tentang rasa sakit yang dulu ia ciptakan sendiri agar bisa merasa hidup. Pengakuan itu berat, jujur, dan tanpa dramatisasi. Malam itu, ketika hujan turun dan kota tenggelam dalam suara air, pertempuran dua tubuh tak terelakkan. Bukan ledakan gairah, melainkan benturan dua jiwa terluka. Tekanan dada, napas tertahan, tangan yang saling mencari pegangan, seolah bertahan di tepi jurang. Tidak ada kemenangan, hanya keheningan setelah batas terakhir terlampaui. Keesokan harinya, retakan itu akhirnya terlihat jelas. Julian baru saja duduk di ruang kerjanya ketika pengacaranya masuk tanpa basa-basi. Wajahnya tenang, nada suaranya datar, seperti orang yang sudah menyiapkan semua langkah jauh sebelum masalah benar-benar meledak. Ia menjelaskan bahwa pria yang dipukul Julian malam itu, kekasih Michael, telah mencoba membawa perkara tersebut ke polisi. Bukan sekadar laporan emosi, melainkan upaya menekan Julian lewat jalur hukum. Namun cerita tidak berhenti di situ. Sang pengacara melanjutkan dengan dingin bahwa pria itu memiliki proses pengajuan imigrasi yang masih berjalan dan posisinya rapuh. Jika ia memaksa memperpanjang kasus ini, maka pengacara akan membalas dengan cara yang sama kejamnya, mempersulit setiap dokumen, memperlambat setiap proses, dan membuat masa depannya di negara ini menggantung tanpa kepastian. Hukum kali ini bukan alat keadilan, melainkan senjata tawar-menawar. Mendengar itu, Julian justru tersenyum. Ada rasa lega yang hampir tidak ia sembunyikan. Untuk pertama kalinya sejak malam hujan itu, ia merasa berada di atas permainan. Tanpa ragu, Julian menyuruh pengacaranya menyelesaikan semuanya secara cepat dan rapi. Tidak perlu drama, tidak perlu sidang, cukup satu cek sebagai kompensasi, cukup uang untuk menutup mulut dan mengubur masalah sebelum tumbuh menjadi ancaman yang lebih besar. Sistem kembali bekerja sesuai yang ia kenal, dingin, efektif, dan tanpa perasaan. Hujan turun tanpa ampun pada malam itu, membungkus jalanan kota dalam kilau lampu dan suara air yang memukul atap mobil. Julian duduk di kursi penumpang, napasnya berat, pikirannya kacau. Michael berada di sampingnya, wajahnya setengah tersembunyi bayangan, senyum tipis terukir seperti rahasia yang belum ingin dibuka. Michael mendekat, suaranya pelan namun tajam, seperti pisau yang menggores perlahan. Ia berkata, malam ini bukan tentang kendali, melainkan tentang kepercayaan. Tangan Michael mengangkat kain gelap, menutup mata Julian. Dunia seketika lenyap. Yang tersisa hanya suara hujan, napas sendiri, dan detak jantung yang makin tak beraturan. Dalam kegelapan itu, Julian merasakan kehadiran lain. Aura asing, sentuhan yang tidak sepenuhnya ia kenali. Dua tubuh mulai bertemu dalam pertempuran samar, tekanan melawan tekanan, gerakan saling menguji batas. Namun di tengah benturan itu ada keganjilan, ritme yang tidak selaras, energi yang bukan milik Michael. Julian berhenti. Ia membuka penutup mata dengan kasar. Kesadaran menghantam keras. Sosok di hadapannya bukan Michael. Dunia runtuh seketika. Pintu mobil dibuka. Julian keluar ke hujan,
Napasnya bercampur amarah dan rasa dikhianati. Julian berdiri lama di bawah hujan. Kata-kata Michael berputar di kepalanya. Antara marah dan tertarik, antara pergi dan kembali. Akhirnya, ia kembali ke dalam mobil. Keputusan itu bukan kemenangan, melainkan penyerahan pada kekacauan yang ia pilih sendiri. Kali ini, pertempuran dua tubuh terjadi tanpa penutup mata. Julian dan Michael saling bertemu dengan penuh tekanan, bukan untuk menguasai, melainkan untuk saling melukai dan disembuhkan di waktu yang sama. Gerakan mereka kasar, emosional, seperti dua jiwa yang saling bertabrakan di ruang sempit, mencari arti di tengah kehancuran. Di kursi depan, sosok lain hanya menjadi saksi bisu. Tidak ikut campur, tidak bersuara, hanya keheningan yang menyertai, sementara hujan terus turun, menutup malam dengan rahasia yang tidak akan pernah benar-benar bersih. Beberapa hari setelah itu, sebuah paket kecil tiba di meja kerja Julian. Tidak mencolok, tanpa nama besar, hanya dibungkus rapi dengan sentuhan personal yang langsung ia kenali. Saat Julian membukanya, benda sederhana itu seolah memukul sisi dirinya yang paling rapuh. Senyumnya muncul spontan. Untuk sesaat, hiruk-pikuk kantor, kontrak, dan target menghilang. Ada rasa hangat yang tidak bisa dibeli angka. Tanpa berpikir panjang, Julian meninggalkan kantor. Ia mendatangi Michael ke tempat kerjanya, mengikuti alamat yang selama ini hanya menjadi potongan cerita. Di sanalah Julian melihat dunia Michael yang sesungguhnya. Ruang luas dengan dinding penuh lukisan, cahaya jatuh lembut di kanvas-kanvas yang berbicara tentang luka, kebebasan, dan kekacauan batin. Michael bukan sekadar fotografer lepas. Ia memiliki galeri, ia memiliki kehidupan yang utuh, dan rahasia yang belum pernah ia ucapkan. Dengan mata kepala sendiri, Julian melihat Michael bersama seorang pria. Kebenaran muncul. Michael mengaku itu suaminya, tentang ikatan yang selama ini tidak pernah ia ceritakan. Kata itu menggantung di udara seperti peluru yang terlambat ditembakkan. Wajah Julian berubah. Amarah bercampur rasa dikhianati. Semua yang ia kira jujur ternyata menyisakan celah besar. Julian tidak berteriak, nada suaranya justru dingin. Ia berkata cukup. Ia meminta Michael berhenti, tidak lagi mencarinya, tidak lagi muncul di hidupnya. Hubungan itu, apapun namanya, harus berakhir sekarang juga. Michael terdiam, matanya berkaca-kaca, namun tidak ada kata yang keluar. Keesokan harinya, Michael datang ke kantor Julian. Ia berdiri di lobi, menunggu, berharap ada ruang untuk penjelasan. Namun Julian tidak turun. Dari balik kaca ruang kerjanya, ia memberi instruksi singkat. Pihak keamanan bergerak cepat. Michael diminta pergi. Tidak ada perdebatan, tidak ada drama. Hanya langkah kaki yang menjauh dan pintu berputar yang menutup perlahan. Malam itu Michael menunggu di depan pintu apartemen Julian. Dengan suara pelan namun tegas, ia menjelaskan bahwa dirinya dan sang suami menjalani hubungan terbuka. Bagi Michael, cinta tidak dibatasi satu arah. Ia juga mengatakan dengan jujur bahwa perasaannya pada Julian nyata. Kata-kata itu melunakkan hati Julian. Pintu pun terbuka dan malam itu berubah menjadi pertempuran dua tubuh yang berlanjut hingga pagi, seolah mereka menunda kenyataan selama mungkin. Hari-hari berikutnya, Julian kembali terlihat bahagia. Namun di kantor, ia mendapat peringatan keras. Atasan tahu Michael telah bersuami, dan hubungan itu dinilai berbahaya bagi citra perusahaan. Julian diminta menjauh. Ia mengabaikannya dan tetap melanjutkan hubungan tersebut. Suatu saat, Julian membutuhkan Michael, tetapi Michael tidak bisa datang karena sedang makan malam bersama suaminya. Amarah lama kembali muncul. Julian merasa dikesampingkan dan akhirnya kembali mendekati mantan kekasihnya.
Michael mendatangi Julian dan mendapati ia bersama wanita lain. Pertengkaran pecah. Julian berkata ia tidak mampu menjalani hubungan dua arah seperti yang Michael jalani. Dalam luapan emosi, Michael terluka dan harus dibawa ke rumah sakit. Suami Michael datang dengan amarah dan meminta Julian tidak pernah menemui Michael lagi. Di akhir cerita, mereka berpisah. Michael kembali ke kehidupannya bersama sang suami. Julian memilih pindah ke rumah ibunya dan kembali mendekat pada keluarganya. Hubungan itu berakhir, meninggalkan pelajaran yang pahit namun perlu. Film ini menunjukkan bahwa cinta tanpa kejelasan hanya akan melahirkan luka. Kebebasan yang tidak disepakati bersama berubah menjadi sumber konflik, bukan kedewasaan. Julian hancur bukan karena ia mencintai, melainkan karena ia memaksakan dirinya masuk ke dunia yang tidak bisa ia pahami dan terima sepenuhnya. Sementara Michael hidup dengan caranya sendiri, tanpa benar-benar memikirkan batas orang lain. The Human Contract mengingatkan kita bahwa tidak semua hubungan layak diperjuangkan dan tidak semua perasaan harus diikuti. Terkadang, memilih menjauh adalah bentuk keberanian paling jujur untuk menyelamatkan diri sendiri. Dan itulah alur cerita film The Human Contract. 2008, sebuah drama dewasa dengan nuansa gelap, konflik batin, dan pilihan hidup yang tidak hitam putih. Jika kamu menyukai cerita film dengan tema psikologis, hubungan kompleks, dan pesan kehidupan yang realistis, jangan lupa tekan like, tuliskan pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan cerita film lainnya. Karena terkadang luka terbesar bukan datang dari orang lain, melainkan dari keputusan yang kita ambil sendiri. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap manis, tetap santai, dan tetap di es teh manis.